Pada suatu hari di Desa Muarasari terdapat suatu puskesmas yang dimana perawatnya sedang merencanakan kegiatan promosi kesehatan tentang manajemen terpadu balita sakit. Saat ini mereka sedang berdiskusi bersama Ibu Lurah untuk mengkoordinasikan kegiatan promosi kesehatan tersebut. Bagaimana Ibu? Apakah bisa dilaksanakan lusa nanti? Bisa Sus, nanti kita laksanakan di aula kelurahan. Baiklah Bu, kalau begitu nanti kita minta tolong untuk koordinasikan ya kepada masyarakat sekitar ya Bu. Ya Sus. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Setelah melakukan diskusi dengan perawat di puskesmas, Ibu Lurah pun langsung menyebarkan surat pemberitahuan kepada masyarakat tentang kegiatan tersebut. Dan tibalah hari di mana kegiatan promosi kesehatan tersebut dilaksanakan. Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat ya semuanya. Di sini kita akan melakukan penyuluhan tentang manajemen terpadu balita sakit yang terkena penyakit diare. Dan perkenalkan di sini ada perawat Mila dan perawat Wilona yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu tentang manajemen terpadu balita sakit? Sus. Baik. Jadi Ibu bisa pada paham ya? Izinkan saya untuk menjelaskan ya Bu. Ya. Jadi manajemen terpadu balita sakit adalah suatu manajemen yang pada pendekatannya berkaitan dengan balita dengan data ke puskesmas atau pelayanan kesehatan, baik mengenai klasifikasi penyakit, status gizi, status imunisasi, maupun konseling dan penanganan balita sakit. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan manajemen terpadu balita sakit mengenai diare. Karena umumnya balita rentan sekali terkena diare. Sebagai orang tua, kita juga harus mengetahui tanda-tanda dan gejala bayi atau balita yang terkena diare. Ya. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita lihat apakah anak kita terus-menerus buang air besar dan kita lihat kotorannya berair atau tidak. Biasanya bayi yang terkena diare itu akan mengalami demam. Suhunya 38-40 derajat Celcius ya. Dan biasanya bayi yang terkena diare itu cenderung lebih rewel dari biasanya. Nah, jika anak ibu ada yang mengalami gejala seperti tadi, harap segera dibawa ke puskesmas ya Bu. Apalagi jika anak ibu muntah terus-menerus dan tidak ada asupan makanan. Karena kenapa? Anak ibu bisa terjadi dehidrasi yang menyebabkan shock dan juga kehilangan kesadaran. Setelah perawat menjelaskan mengenai MTBS diare pada anak, ternyata banyak respon baik dari masyarakat sekitar. Masyarakat pun antusias untuk bertanya mengenai pembahasan tersebut. Terus saya ingin bertanya, apa saja sih faktor penyebab terjadinya diare pada bayi? Apakah ASI menjadi salah satu faktornya? Sebenarnya ASI merupakan salah satu faktor penyebab balita diare karena di dalam ASI mengandung laktosa, tetapi tidak terlalu berbahaya sehingga tidak perlu memberhentikan pemberian ASI ya Bu. Yang berbahaya itu diare terjadi akibat infeksi bakteri, lalu alergi makanan, terus pemberian efek samping obat, dan juga ada makanan yang masuk ke dalam tubuh yang kurang bersih, serta sampai gangguan pencernaan kronis. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Sus. Sebagai orang tua, saya ingin mengetahui bagaimana cara mencegah agar anak kita tidak terkena diare. Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama, Ibu bisa perhatikan apa yang anak Ibu konsumsi. Jika Ibu sudah memberikan makanan pendamping ASI kepada anak, pastikan makanan tersebut itu higienis dan benar-benar sudah matang. Lalu, menjaga kebersihan lingkungan, terutama sumber air minum ya Bu. Berikan anak
makanan bergizi dan bermanfaat untuk pencernaannya. Jika anak ibu sudah berusia 2 tahun ke atas, biasakan untuk mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan, setelah buang air kecil dan setelah buang air besar, dan setelah memegang benda kotor. Selain itu, berikan vaksin rotavirus pada anak. Banyak juga ya pencegahannya, Sus. Terima kasih atas jawabannya. Saya jadi nambah ilmu nih. Baik, Ibu. Terima kasih kembali. Dengan senang hati saya menjawabnya. Bagaimana ibu-ibu? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah? Sudah. Mbak, bisa ditutup saja sih, ibu. Baik ibu, mungkin sekian penyampaian dari kita. Terima kasih sudah bertanya. Semoga informasi yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat untuk ibu-ibu ya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi. Akhirnya penyuluhan pun selesai. Para masyarakat yang datang sangat puas terhadap informasi yang perawat sampaikan. Mereka sangat senang dengan ilmu yang baru mereka dapatkan dan mulai menerapkannya kepada anak-anak mereka di rumah.